Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu mulai dari materi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi hingga materi bagaimana membangun paradigma Qurani. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andini Rizky Mulyani dengan NIM 2204004500012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1D. Di video kali ini adalah salah satu tugas mata kuliah ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Baik, bab pertama yang saya bahas mengenai materi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, di mana pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Nah, untuk itu Islam sering dimaknai dengan damai. Sama atau berbedakah makna damai dalam Islam dan makna damai dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia? Nah, terakhir pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, kita dapat meringkasnya menjadi dua pendapat atau dua pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Nah, dengan ini mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan secara mendalam. Pendapat kedua menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Nah, di mana mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Nah, adapun pengembangan diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Yang kedua yaitu alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, dari adanya alasan dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, maka dapat muncullah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dapat diajukan, seperti apakah pendidikan agama Islam memiliki landasan psikologis yang kuat untuk diajarkan kepada mahasiswa? Yang kedua, apakah masyarakat Indonesia secara sosial budaya memandang perlu diajarkannya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Nah, yang ketiga, secara historis, apakah pendidikan agama memiliki akar-akar historis? Nah, yang keempat, secara yuridis, apakah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan yuridis yang kuat? Nah, tentunya pertanyaan berikut tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, manakah yang lebih penting? Menekankan substansi atau materi agama ataukah menekankan proses pembelajaran? Apakah mahasiswa perlu dibekali materi agama sebanyak-banyaknya ataukah dibekali sedikit materi agama yang inti-intinya saja dan substansial, tetapi dibekali cara yang mudah untuk mempelajarinya?
Nah, cara yang paling mudah bagi dosen pendidikan agama Islam adalah mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya. Namun, ketika selesai kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa tidak bisa autodidak untuk mengalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama. Yang ketiga yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, dalam menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini, yang pertama saya akan membahas tentang menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini PT wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, pendapatnya menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Jadi negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Namun secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan yang taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain atau yang seagama. Nah, fenomena-fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Nah, tentunya dengan terjadinya konversi agama secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu konversi. Konversi adalah tobat atau kembali kepada Tuhan. Nah, selanjutnya menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, serendah-rendahnya tingkat keberagaman masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama dan pengamalan ajaran agama. Hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan beragama generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya. Sejak tahun 1990-an terjadi perubahan drastis dalam keberagaman. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang keluarga muslim biasa akhirnya menjadi muslim santri. Perubahan ini bermula dari evolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran atau biasa juga disebut dengan TPA, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jemaah haji. Nah, dampak dari perubahan beragama ini adalah tuntutan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang lebih baik. Selanjutnya, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan juga sekolah, di mana pesantren ini merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari zaman penjajahan Belanda. Nah, masing-masing dari model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, pertama saya akan membahas keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan dan keberagamaan dan moralitas tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi tetapi lemah dalam pengembangan keberagamaan dan moralitas. Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model model-model pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut, yaitu pertama Pancasila,
kedua Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdisnas, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang kelima yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, dalam model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini, sebelum menggali sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Nah, secara lugawi atau etimologis, kata Islam itu berasal dari 3 akar kata, yaitu aslama yang dimana artinya berserah diri atau tunduk patuh. Yang kedua salam artinya damai atau kedamaian, dan salamah artinya selamat atau keselamatan. Melihat akar katanya, kata Islam mengandung makna berikut. Yang pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yaitu berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Yang kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak bersikir atau mengingat Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, yang artinya ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi lebih tentram. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menempuh jalan yang selamat, yakni memiliki keselamatan dunia dan akhirat dan menghindari bencana abdi di neraka. Nah, tentunya tugas utama dosen pendidikan agama Islam ini adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Yaitu dengan pertama, pendekatan substansi ajaran, di mana memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Nah, selanjutnya pendekatan proses pembelajaran agama dengan melalui 3 metode. Yang pertama yaitu studi kaidah 5 atau kawaid al-hams. Yang kedua, metode tipologi agama, dan yang ketiga, studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Nah, kesimpulan pada bab kali ini adalah mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen pendidikan agama Islam yang profesional. Nah, mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan psikologis, sosial budaya, historis, filosofis, ideologis, dan yuridis formal yang sangat kuat. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Pendidikan agama Islam juga berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar mengenai agama. Yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, sedangkan mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologik yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman
yang mereka miliki menjadi semakin baik. Nah, bab yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Kemudian roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Yang kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Nah, setiap orang mempunyai tingkat-tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Nah, ada kalanya seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Untuk seseorang yang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa, yaitu mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat spiritualitas seseorang menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati, yaitu ketidakingatan akan tujuan hidup yang benar. Dan biasanya dengan menurunnya spiritualitas ini akan menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Manfaat dari psikologi spiritualitas dapat memberikan dukungan pada penyakit mental dan membantu individu untuk usia lanjut dalam memaknai dan membangun harapan terhadap kematian, dan dapat terpengaruh pada status kesehatan fisik individu produktif, proses diet, perilaku seksual, dan dapat membentuk perilaku hidup yang sehat. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Nah, dari perspektif psikologis, ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu iman, yang kedua akhlak mulia, dan yang ketiga yaitu tawakal, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'alul laha min amrihi yusran." Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan di dalam urusannya. Yang kedua dari perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh dari sebetulnya, manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan juga keterbatasannya. Selanjutnya, perspektif filosofis. Bagaimanapun, keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Nah, pada akhirnya pun penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda pula. Hal ini bergantung dari pendekatan yang digunakan, apakah melalui pendekatan teis atau non-teisme. Dan selanjutnya, perspektif teologis. Agama dalam perspektif teologis ini tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk religius yang beriman dan beribadah kepada Tuhan. Jadi berbicara soal agama dalam perspektif teologis ini harus dimulai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala atau pernyataan yang Allah berikan kepada manusia. Yang keempat yaitu bagaimana cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah SWT. Yang pertama bersifat ijmali, di mana cara beriman kepada Allah SWT ini maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah SWT secara umum atau secara garis besar, seperti adanya wahyu turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu bersifat tafsili, di mana cara beriman ini kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci, yaitu dengan adanya Asmaul Husna. Adapun dalil yang dikaitkan dengan salah satu terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi,
Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in wa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah Maha Pemelihara segala sesuatu. Pembahasannya terakhir yaitu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau biasa disebut dengan visi ilahi. Nah, dengan visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindakan tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Baik, kesimpulan dari materi bagaimana manusia bertuhan dapat saya simpulkan bahwa manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh hawa-hawa nafsu dan watak-watak manusia. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Seseorang yang bertuhan atau setidaknya mengakui kemungkinan keberadaan Tuhan tidak pasti memiliki agama. Selanjutnya pembahasan bab 3 mengenai bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai atau mendapatkan hal yang diinginkan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa bahagia adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Contohnya seperti mendapatkan beasiswa, mendapat nilai yang bagus, dan sebagainya. Namun berbeda juga dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ia berpendapat bahwa bahagia adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi baik sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Jikalau kita dekat dengan Allah dan pemilik kebahagiaan tersebut mudah dan dapat kita raih. Yang kedua, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, manusia diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau tidak ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi, kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yaitu dalam tauhidullah. Mengganti kefitraan yang ada di dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri pun melarangnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, La tabdila li khalqillah zalika dinul qayyum walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia.
Selanjutnya yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Nah, menurut argumen dari psikologis, bagaimana cara mensucikan jiwa untuk dekat dengan Sang Pencipta? Untuk menjawab hal ini, maka agamalah yang mampu memberikan penjelasan, atau dapat dikatakan bahwa agamalah yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan hal ini. Tanpa agama, manusia akan tersesat dan salah jalan dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Sedangkan menurut argumen sosiologis, dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dan vertikal, maka manusia dapat memperoleh kebahagiaan horizontal apabila ia dihargai orang lain dan diterima oleh lingkungannya, dan mendapatkan kebahagiaan vertikal apabila ia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan baik dan benar. Kemudian dengan memposisikan diri dengan kedua hubungan tersebut, maka manusia akan meraih kebahagiaan lahir dan batin serta rohani dan jasmani. Yang keempat yaitu argumen tentang tauhidullah sebagai salah satu model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, dan di mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil. Nah, betapa tauhidillah dengan prinsip seseorang muslim, Nabi Muhammad mengingatkan kepada manusia agar terhindar dari hal-hal merusak tauhidillah. Perkara yang dapat merusak ridha Allah adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya itu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa jiwa tauhid itu penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup dan dapat dijadikan sebagai pengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid penting. Allah Subhanahu wa taala sebagai roh yang telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia dari semenjak mereka berada di alam arwah. Supaya jiwa tauhid ini berkembang, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan tugas utamanya yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal saleh. Kesimpulan pada bab kali ini yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut tentu diperlukan landasan, yaitu landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidillah. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang tumbuh dari nilai-nilai Islam dan mewujudkan dalam diri seseorang hamba untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahilah, mensyukuri karunia Allah SWT, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial. Bab selanjutnya yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau biasa juga disebut dengan manusia sempurna merupakan tipe manusia yang ideal dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibn Arabi hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi atau nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, madiyah, dan kamilah. Yang kedua yaitu alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil.
Iman menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan apa yang kita yakini dalam hati dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari apa yang sudah kita yakini dalam hati dan apa yang sudah kita ucapkan dengan lisan. Mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil? Karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Start awal untuk menjadi insan kamil, nafsu-nafsu yang kita miliki harus diusahakan mencapai tangga nafsu keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Setelah mencapai tingkatan nafsu ini, nanti Tuhan sendiri yang akan menaikkan diri kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi, sehingga nafsu kamilah atau insan kamil dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Maka untuk mencapai martabat insan kamil, keimanan kita dengan mengimani rukun iman harus benar dan kokoh. Peribadatan kita dengan menjalankan rukun Islam harus dijalankan dengan benar, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Dan semua ibadah dan amal sosial yang kita lakukan mencapai tingkat ihsan. Nah, untuk itu, dalam mengokohkan keimanan kita, maka keimanan kita tidak sekedar percaya, tetapi harus mencapai tingkat yakin. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu yang pertama jasad atau raga, yang kedua hati, yang ketiga roh, dan yang keempat yaitu sir atau rasa. Keempat unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah SWT. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan, dan karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya menjalankan syariat, hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalani hakikat, dan sir atau rasanya mencapai makrifat. Adapun hati sanubari ditundukkannya sehingga sama sekali tidak berfungsi. Nah, untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan hawa nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Bagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, Ya ayyuhan nafsul mutmainnatu jihi ila rabbika radiyatan mardiyah fadunhuli fil ibadi wa hulil jannat, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Nah, kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan adalah iman, Islam, dan ihsan merupakan rangkaian standar rohani Islam yang dapat disesuaikan dengan dalil-dalilnya. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena manusia paling efektif memeluk Islam karena memiliki keimanan. Islam tidak akan cukup tanpa diimbangi iman. Sebaliknya, metode iman bukan apa-apa jika tidak didasarkan sepenuhnya pada Islam. Sedangkan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang mencerminkan iman dan Islam itu sendiri. Ketiga hal inilah yang akan menjadi faktor penentu apakah seseorang akan menjadi insan kamil atau tidak. Selanjutnya yaitu bab terakhir, bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Nah, paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional
yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan di zaman modern ini. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang terpuji. Nah, untuk itu muncul pertanyaan, untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama adalah meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernaan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan-kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai salah satu model untuk menghadapi kehidupan modern. Agama mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Perlu juga ditambahkan adanya faktor penyesuaian antara akal dan wahyu. Kebenaran wahyu adalah absolut. Argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap kebenaran itu. Demikian pun sebaliknya, argumen akal yang menyatakan ketidakbenaran wahyu tidak lantas membuat wahyu itu menjadi tidak benar. Akan tetapi apabila akal melakukan penilaian yang valid, maka ia akan sesuai dengan kebenaran wahyu. Kesalihan proses transmisi data autoritatif itu menurut Juhaya S. Praja tahun 2002 melahirkan ilmu tafsir dan ilmu hadis yang kemudian berkembang menjadi landasan ilmu-ilmu lainnya termasuk filsafat Islam. Dan yang terakhir ialah pembahasan mengenai esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan di zaman modern. Ciri utama dari kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan di zaman modern ini. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut dengan abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, dengan hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, yaitu menurut Muhammad Iqbal, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Faktor yang keempat adalah para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan
skeptis terhadap filsafat, agar dikembangkannya lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Faktor yang kelima adalah karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut akan kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan yang mereka miliki. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada bab terakhir ini ialah paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Al-Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran lah yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.